Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Harus tetap bahagia walaupun IHSG kita hari ini memerah. Sebelum kita mulai market review kita tanggal 9 Juni 2020, bagi yang belum, tolong di subscribe ya. Nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda terus mendapatkan update dari kami. Dan tolong share ke sebanyak mungkin platform media sosial Anda, grup-grup WA Anda, Facebook, Instagram. Bagikan ke teman, saudara, keluarga supaya channel ini dapat lebih berkembang dalam memberikan insight dan edukasi mengenai investasi maupun pasar modal. Oke, kalau kita lihat sebenarnya hari ini sektor agriculture masih menunjukkan penguatan dengan 3,68%. Padahal IHSG hari ini ditutup melemah 0,7% atau 35,5 poin ke level 5035. Lalu bagaimana dengan yang melemah? Apa sih sebenarnya yang melemah? Pelemahan itu dipicu atau dipimpin oleh sektor basic industry dengan 1,97%, lalu properti dengan 1,92%, lalu infrastruktur 1,52%. Kalau kita lihat investor asing melakukan net buy sebesar 275 miliar rupiah. Sedangkan kurs tengah atau kurs USD terhadap rupiah diperdagangkan di 13.890. Kembali saya tegaskan, bukan rupiahnya yang gagah perkasa, tapi US dollar memang masih berposisi melemah. Jumlah transaksi mengalami penurunan menjadi 11,655 triliun, menurun. Kemudian kalau kita lihat penutupan dari market Asia tadi, Nikkei Tokyo ditutup minus 0,38%, Hang Seng Hong Kong plus 1,13%, Shanghai plus 0,62%, sedangkan Straits Times Singapura minus 0,1%. Lalu kalau kita lihat saat ini market Eropa yang sedang berjalan cukup mengerikan. FTSE London minus 1,86%, DAX Frankfurt minus 1,53%, Bursa Amerika dibuka dengan Dow Jones minus 1%, S&P 500 minus 0,87%, dan Nasdaq minus 0,26%. Sedangkan Dow Jones Future sendiri minus 0,91%. Jadi kalau kita lihat saat ini, kalau kita mengikuti Dow Jones Future, dan market Eropa, maka kemungkinan besar sekitar 70% lebih kemungkinannya saya bisa mengatakan market Indonesia besok akan diperdagangkan di teritori merah. Oke. Kemudian apa saja sih saham yang mengalami penguatan menurut watchlist komunitas kami, komunitas BES? Hari ini yang mengalami penguatan adalah saham Kimia Farma atau KF plus 9,62% di harga 1.310, Astra Agro Lestari AALI plus 6,27% di harga 8.900, LSIP plus 6,1% di 870, Paninbank plus 4,94% di 850, dan Sido Muncul plus 4,38% di 1.310. Lalu bagaimana yang mengalami penurunan? Yang mengalami penurunan paling banyak adalah Semen Gresik 6,9% di 9450, Barito Pasifik minus 6,84% 1225, Alam Sutra minus 6,58% di 142, Sumarekon minus 6,52% di 645, lalu Bank Bukopin minus 6,52% di 172. Jadi itu pergerakan harga sahamnya. Lalu bagaimana dengan saham-saham yang hari ini banyak diperdagangkan? Saham yang paling banyak diperdagangkan adalah BBRI dengan 831 miliar, disusul BBNI 707 miliar, BCA 589 miliar, Telkom 550 miliar, dan BBTN 397 miliar. Lalu saham-saham apa yang paling banyak diperjualbelikan oleh asing?
Saham yang paling banyak dibeli asing adalah BBNI dengan 106 miliar, Indofood 56,7 miliar, BBCA 53 miliar, Astra International 39,2 miliar, dan Pakuan Jati dengan 20 miliar. Saham yang paling banyak dijual asing adalah TLKM dengan 204,2 miliar, lalu MNCN 84,4 miliar, Bank Rakyat Indonesia 79 miliar, BMRI 30,2 miliar, dan Gudang Garam 27,2 miliar. Oke, harga emas dunia kembali menguat plus 1,05% di 1.716 per troy ounce, yang bisa jadi adalah pembalikan arah. Kalau biasanya emas menguat, maka pasar saham bisa jadi akan mengalami penurunan. Demikianlah market review kita hari ini dengan asumsi bahwa 70% kemungkinan besar IHSG besok akan diperdagangkan di teritori merah. Tapi kembali, itu hanya asumsi. Dalam pasar semua market maker lah yang berkuasa. Jadi tetap semangat, tetap fokus. Harus menggunakan trading plan yang benar, harus menggunakan money management yang benar. Maju terus, tetap sehat, tetap bahagia. Terima kasih.